Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu 9 Juni 2021. Bersama saya Misbahul Munawaroh, inilah Borgol selengkapnya. Seorang pencopet di kota Palembang nyaris tewas dihajar warga saat aksinya mencuri ponsel kepergok korban. Beruntung nyawa tersangka terselamatkan setelah polisi tiba di lokasi kejadian dan langsung mengamankannya dari amukan warga. Nasib apes ini dialami seorang pencopet di Pasar Burung, kawasan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Tersangka berhasil ditangkap warga setelah aksinya mencopet ponsel kepergok korban. Warga yang emosi kemudian menghajar tersangka hingga babak belur. Beruntung nyawa tersangka terselamatkan setelah polisi tiba di lokasi kejadian dan langsung mengamankan tersangka dari amukan warga. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti satu buah telepon genggam milik korban yang dicuri tersangka. Korban pencopetan Rizky menyatakan ponsel miliknya dicopet tersangka saat dirinya berada di Pasar Burung. Tersangka kemudian mencopet ponsel miliknya. Korban pun tersadar saat melihat ponsel miliknya sudah berada di tangan tersangka. Aku masih curiga dah nih, masih duduk dan nengok borong Masih tegak aku depan tebu tu. Ano aku nak kalau pengopo ke kawannya Masih tegak. Dia tegak. Terbuka jaketnya, tengok HP aku di sini ini nah. Ya kita kan bertanya dulu kan, soalnya punya HP ini. Tanya, "Kak, HP aku kan itu?" "Tidak Kak, aku nemu nak Kak." Langsung balik aja itu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa petugas ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Seorang pria terjatuh dari motor saat hendak melakukan atraksi wheelie atau mengangkat ban motor bagian depan. Aksi ugal-ugalan yang sempat direkam temannya ini viral di media sosial dan si pengendara dalam pencarian polisi. Aksi ugal-ugalan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Seniman Amir Rahya, Kota Palembang ini berujung kecelakaan tunggal bagi si pengendara. Pengendara terjatuh dari sepeda motornya saat berusaha melakukan atraksi wheelie atau mengangkat ban sepeda motor bagian depan. Aksi ugal-ugalan yang diabadikan rekan pelaku yang juga mengendarai sepeda motor ini pun viral di media sosial. Unit Lantas Polrestabes Palembang yang mendapatkan laporan sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara sepeda motor untuk diberikan sanksi. Pasalnya, aksi ugal-ugalan di jalan raya tersebut dapat membahayakan pengendara lain dan diri sendiri. Ya, kami akan menelusuri informasi ini. Tentunya kami akan mencari tahu siapa yang bersangkutan. Kami kan mempunyai unit di Kiasa. Di Kiasa kami juga akan berupaya untuk menyentuh dan terus melakukan sosialisasi kepada mereka, baik media sosial, kemudian langsung ke lapangan. Tentunya ini harus didukung oleh seluruh potensi masyarakat kita. Polisi menghimbau para pengendara sepeda motor untuk tidak melakukan aksi berbahaya di jalan raya yang dapat mengancam keselamatan baik si pengendara maupun orang lain. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pria di Palembang ditusuk begal saat sedang memancing di aliran anak sungai. Korban mengalami luka cukup parah di bagian perut. Muktamar warga Lorong Kencana 3, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini menjadi korban begal di kawasan Jakabaring, Palembang. Korban dibegal pelaku saat sedang memancing di sebuah anak sungai di perumahan Opi Jakabaring. Korban menyatakan pelaku datang seorang diri dan langsung memukulnya dari belakang hingga korban tercebur ke anak sungai. Pelaku kemudian mengambil sepeda motor korban. Korban kemudian mengejar pelaku yang sudah menguasai motornya dan terlibat perkelahian. Saat terjadi perkelahian, pelaku kemudian menusuk korban di bagian perut sebelah kiri hingga pisau pelaku tertancap di perut korban. Setelah menusuk korban, pelaku kemudian langsung melarikan diri. Korban yang terluka kemudian pergi ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini korban masih dirawat tim medis rumah sakit. Aku dari belakang, aku kan kecebur. Langsung naik ke pucuk, tiba-tiba dia telah sudah di pucuk motor aku. Motornya aku dorong, motornya nyampak, dia masih tegak. Nah, aku sempat bergulat dengan dia ngeluar ke pisau. Sudah ngeluar ke pisau, dia langsung nuju aku kan di ini sebelah kiri.
Korban berharap kepada pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku yang sudah sangat meresahkan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pelaku penyerangan anggota polisi pernah alami gangguan jiwa. Informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.
Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Penyidik Jatantras Polda Sumatera Selatan akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku penyerangan anggota polisi lalu lintas. Selain pernah dirawat karena mengalami gangguan kejiwaan, hasil pemeriksaan sementara ditemukan fakta baru. Pelaku dengan sadar dan sengaja menyerang polisi karena ingin mengambil senjata api milik petugas. Pelaku diketahui bernama Muhammad Irsyad, pria pengangguran berusia 34 tahun yang melakukan penusukan dan penyerangan terhadap anggota polisi lalu lintas yang sedang berada di dalam pos Jumat siang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui pernah mengalami gangguan kejiwaan di tahun 2009 hingga 2011. Pelaku bahkan pernah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Ernal di Bahar, Palembang. Hal ini didapat dari keterangan orang tuanya saat dimintai keterangan penyidik. Sebelumnya pelaku sempat mengaku sebagai teroris. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan keterkaitan pelaku dengan jaringan teroris. Dugaan sementara penyerangan tersebut merupakan tindakan kriminal murni yang dilakukan pelaku. Selama menjalani pemeriksaan, pelaku dengan lancar menjawab pertanyaan penyidik. Pelaku mengaku dengan sabar melakukan penyerangan terhadap anggota polisi karena ingin mengambil senjata api milik petugas. Senjata api kemarin sudah sempat kita rebut ya? Di tangan kanan, tangan kiri Kak? Tapi sudah sempat kita pegang ya? Terus direbut kembali? Yang pertama kali kakak tusuk di bagian mana itu anggotanya? Di leher. Di bagian leher ya? Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Hisan Sialagan menyatakan, saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah kosnya, ditemukan puluhan senjata tajam yang diakuinya untuk melakukan teror, termasuk digunakan untuk menusuk anggota polisi. Kita menemukan pertama dari TKP ada 3 bilah pisau, kemudian kita geledah rumahnya, kos-kosannya, ada banyak pisau, ada 20 lebih dari bilah pisau. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan kejiwaan tim psikolog terkait tindakannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Pelaku penusukan terhadap anggota kepolisian di Palembang berhasil diamankan Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ditangkap usai melakukan aksi teror menggunakan senjata tajam. Inilah wajah pelaku yang melakukan penusukan terhadap polisi lalu lintas saat berada di dalam tos lalu lintas lampu merah Angkatan 6 Kemuning Palembang. Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan yang berhasil menangkap pelaku langsung melakukan olah TKP dan reka ulang kejadian di lokasi kejadian. Pelaku sengaja melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian lalu lintas saat berada di dalam pos lalu lintas Jalan Basuki Rahmat Kemuning Palembang. Saat itu Bribka Rido sedang duduk di dalam pos penjagaan. Pelaku masuk sambil berpura-pura menanyakan rumah sakit. Pelaku yang membawa senjata tajam langsung menusuk Bribka Rido hingga mengenai leher, pelipis, dan tangan. Warga serta pengendara di sekitar lokasi kejadian mendengar teriakan minta tolong dari korban berusaha membantu. Beruntung anggota Subdit Jatantras Polda Sumsel yang melintas di lokasi kejadian langsung menangkap pelaku yang masih berada di dalam pos lalu lintas. Pelaku penyerangan yang belum diketahui identitasnya ini mengaku sebagai teroris. Kak, permasalahan apa kau tuju tuh Kak sampai ditikam itu? Hah? Permasalahan apa? Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Eko Indraheri menyatakan masih dilakukan pemeriksaan mendalam terkait motif penyerangan apakah ada hubungannya dengan aksi teroris. Tindakan penganiayaan terhadap bersangkutan, alhamdulillah yang bersangkutan walaupun pernah ada luka-luka tapi tetap masih sadar dan tidak mengantisipasi. Keluarga pelaku sekarang sedang kita amankan, kita akan dalami motif dan masalahnya kita belum tahu sekarang. Jadi oleh karena itu kami mohon doa supaya mengalir segera sehat dan kita bisa mengungkap apa motif di baliknya.
Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan, sedangkan korban penusukan Bribka Rido masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Pasca penyerangan pos lalu lintas yang menyebabkan 1 anggota polisi terluka, polisi memasang garis polisi untuk kepentingan pemeriksaan. Tim Inafis Polrestabes Palembang melakukan identifikasi di lokasi kejadian. 3 buah pisau yang digunakan pelaku untuk menikam polisi berhasil diamankan. Tim Inafis Polrestabes Palembang langsung melakukan identifikasi olah TKP di lokasi kejadian. Bercak darah masih banyak terlihat di dalam pos lalu lintas Simpang Angkatan 66 Kemuning, Palembang. Di dalam pos inilah seorang anggota polisi lalu lintas diserang orang tak dikenal menggunakan senjata tajam jenis pisau. Pelaku berhasil diamankan di lokasi kejadian. Polisi juga memasang garis polisi untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih memintai keterangan beberapa saksi serta pencarian barang bukti lainnya. Diketahui Jumat sekitar pukul 2 siang, Bribka Rido Oktanardo, personil Satlantas Polrestabes Palembang sedang duduk sendirian di dalam pos lalu lintas. Tiba-tiba diserang pelaku menggunakan senjata tajam. Salah satu warga tak jauh dari lokasi kejadian mendengar teriakan korban. Warga tersebut berusaha untuk menolong namun tidak berani mendekat karena pelaku memegang senjata tajam. Kita nak nolong, anak bawa ada bawa apa-apa, gitu kan? Kenapa emang pelaku mau apa itu? Bawa pisau. Bawa pisau kan? Nah, tapi ada warga tadi takut juga menangkap pelaku tadi kan. Pelaku itu bawa pisau 3. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan tim Inafis sudah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, sedangkan Bribka Rido dilakukan perawatan dan sempat mendapat pertolongan pertama di IGD Rumah Sakit Hermina Palembang. Bribka Rido namanya, kondisinya sedang ditangani di IGD Hermina ya. Kita cek. Infonya pelaku sempat berpura-pura bertanya gitu ya alamat. Nanti kita dalamin dulu. Untuk lukanya sendiri ada beberapa luka tusukan. Nanti kita lihat juga di rumah sakit ya. Polisi masih melakukan pemeriksaan terkait dugaan jaringan teroris yang dilakukan pelaku. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Pria mabuk dihajar warga. Informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia
Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Diduga akan menculik anak, seorang pria mabuk di Palembang babak belur dihajar warga dan viral di media sosial. Beruntung nyawanya terselamatkan setelah polisi tiba di lokasi kejadian dan membawanya ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Rekaman video amatir ini memperlihatkan seorang pria dalam pengaruh minuman keras babak belur dihajar warga di depan halte bus perumahan Poligon, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Video ini pun viral di media sosial. Beruntung nyawa pria ini terselamatkan setelah polisi tiba di lokasi kejadian dan langsung membawanya ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Saat diamankan di Mapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Tabrani warga Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin ini membantah tuduhan penculikan anak. Tabrani mengaku akan mengambil tas namun diteriaki maling hingga akhirnya ditangkap dan dihajar warga. Memang niatnya nak nyulik budak ni? Tidak. Tujuan masuk mobil tu apa? Apa tujuan utama masuk mobil mana kalau tidak nak nyulik? Ada tas. Oh, jangan ambil tas itu. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi menyatakan masih memeriksa tersangka terkait dugaan penculikan anak. Saat kejadian tersangka dalam kondisi pengaruh minuman keras. Keterangan awal, interogasi awal dari petugas penyidik Polsek bahwa yang bersangkutan ini mabuk minum minuman sehingga disangka oleh masyarakat dia melakukan penculikan, maling dan lain-lain. Polisi meminta warga untuk tidak main hakim sendiri saat ada dugaan tindakan kejahatan. Warga diminta keterangan segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat untuk ditindaklanjuti. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Banyuasin meringkus suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sirinya. Penganiayaan dilakukan karena pelaku merasa cemburu kepada korban. Tersangka Saharudin hanya bisa menyesali perbuatannya setelah diringkus Satreskrim Polres Banyuasin. Warga Pilip 4 Desa Tajamulia, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin ini ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap istri sirinya. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terhadap tersangka karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap.
Berdasarkan pemeriksaan polisi, penganiayaan dilakukan tersangka karena terbakar api cemburu. Penganiayaan yang dilakukan tersangka termasuk dalam perbuatan sadis. Korban disiksa tersangka dengan cara dipukul, ditendang, serta rambutnya dipotong. Lebih kejam lagi, korban dipaksa meminum air seni tersangka yang merupakan suami sirinya. Saya dipukulin, terus disundur pakai rokok. Luan saya dimasukin di ulekan itu, saya ditelanjangin, dikencingin. Korban menyatakan suami sirinya tersebut menuduhnya telah berselingkuh. Kapolres Banyuasin AKBP Imam Tarmudi menyatakan tersangka ditangkap berdasarkan laporan korban. Kalau itu ancamannya kan 15 tahun ya, 15 tahun. Ya, kalau untuk penganiayaan beratnya itu 5 tahun. Namun demikian kita akan pasang pasal di situ untuk memberikan rasa adilnya terhadap istrinya ini. Ya. Mohon doa dan dukungan daripada rekan-rekan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawwaroh beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberinya berbagai macam nikmat hingga hari ini. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari ini kita masih dihebohkan oleh peristiwa besar. Peristiwa yang besar itu kita sebut sebagai peristiwa berupa ujian atau musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnuzon bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini didatangkan atau datangnya dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coronavirus 19 atau COVID-19 ini yang kalau dipanjangkan adalah coronavirus disease tahun 2019, sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang masih terus menunjukkan peningkatan hampir di seluruh dunia. Sampai dengan hari ini hanya beberapa negara saja yang belum terjangkit. Hanya belasan saja dari negara-negara yang ada di dunia yang masih sampai sekarang itu dinyatakan aman, belum tersentuh oleh wabah yang kita kenal dengan coronavirus 19. Hadirin pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, sebagai umat beragama tentu saja kita melihat informasi yang cukup detail, mulai dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama tentang persoalan-persoalan yang seperti ini. Memang kalau kita lihat dalam banyak literatur, misalnya kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, memang coronavirus tidak disebut secara detail. Tetapi Al-Quran kalau kita lihat misalnya dalam Suratul Baqarah ayat 243, sebetulnya sudah jauh-jauh hari membincang tentang apa itu yang disebut dengan wabah, dan wabah ini sebetulnya bukan hanya terjadi di kita sekarang, tetapi wabah ini sebetulnya juga pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Bahkan kalau dilihat dari surah ini diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iktibar, gambaran kepada kita bahwa sejenis coronavirus ini pernah juga terjadi pada masa lalu. Ayat Al-Quran ini misalnya berbunyi, alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wahum ulupun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu padlin alan nas walakin aksaron nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini memberikan informasi kepada kita sekarang melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ungkapan alam taro. Tahukah kalian bahwa ilalazi, orang-orang masa lalu, kharaju, mereka semua keluar, min diyarihim, dari tempat-tempat mereka, dari rumah mereka, wahum ulupun, jumlah mereka saat itu tidak kecil, ada ribuan orang. Hadzarul maut, mereka keluar dari kampung yang jumlahnya ribuan itu adalah karena takut mati. Faqala lahumullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Summa ahyahum, kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha lazu padlin alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memiliki karunia kepada manusia. Walakin aksaron nasi la yashkurun, namun demikian kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang pandai berterima kasih.
Melalui ayat ini para ulama, terutama para mufassir, para ahli tafsir, kemudian hampir tafsir-tafsir besar misalnya seperti At-Tabari, Ibn Katsir dan lain-lain, mereka bersepakat menerjemahkan, memahami ayat ini sebagai bahwa ada kasus yang terjadi pada masa yang lalu dan menimpa kaum Bani Israel. Kita tidak tahu persis seperti apa kasus ini terjadi, tetapi kita bisa mengatakan apa yang terjadi ini adalah bahwa saat itu umat Nabi Israel terkena musibah yang menurut hemat kita sungguh luar biasa dampaknya, sehingga menyebabkan mereka harus keluar dari rumah-rumah mereka. Jumlah mereka cukup besar, mereka keluar dari kampung mereka menuju ke suatu tempat yang belum terkena wabah. Itu kalau dilihat dari berbagai macam tafsir yang kita baca. Kenapa mereka keluar? Karena mereka merasa takut mati. Jadi bukan hanya sekarang saja, kalau kita lihat yang lalu ternyata umat masa lalu juga takut mati yang menyebabkan mereka harus keluar dalam jumlah besar. Akan tetapi karena mereka keluar itu dalam kondisi takut mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu betul-betul mematikan jumlah orang sebanyak itu. Para mufassir berbeda pendapat tentang kata-kata ulu pun di situ, ada ribuan orang, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan para mufassir itu dengan 8.000, ada yang mengatakan 10.000 saat itu orang keluar secara keseluruhan untuk menghindari wabah yang seperti kita alami sekarang. Lalu kemudian para mufassir juga memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kebesarannya mereka-mereka ini, lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melihat misteri yang amat dahsyat ini, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30
live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kenapa mereka kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak riwayat dari para mufassir disebutkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka itu adalah karena doa dari salah seorang yang amat soleh. Diriwayatkan beliau adalah seorang nabi yang kemudian para mufassir menyebutnya dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kemudian melihat peristiwa yang dilalui itu, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa keingintahuan yang demikian besar dari Nabi Zulkifli. Lalu kemudian mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa Nabi Zulkifli, mereka kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala kaya akan karunia-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada para manusia itu bahwa mereka kurang pandai bersyukur. Kita kemudian mengetahui bahwa wabah seperti ini ternyata juga pernah terjadi dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita ingin meneruskan apa yang kita bincang pada hari ini dengan apa yang terjadi pada masa kita, yaitu masa yang pernah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Apakah sejarah umat manusia ini selalu dirundung, selalu ada fase atau peristiwa yang dilalui dengan apa yang kita sebut sebagai wabah seperti sekarang ini? Ternyata Nabi SAW pada masanya itu di daerah yang disebut dengan Madain, ternyata wabah yang seperti ini juga lalu kemudian pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Bahkan dari sini kemudian para ulama mengetahui wabah yang disebut kemudian itu dengan namanya Ta'un, dan para ahli, para ulama kemudian bersepakat wabah yang sifatnya pandemi seperti yang sekarang ini lalu kemudian dipahami sebagai namanya Ta'un, tinggal lagi derivasi dari Ta'un itu yang kemudian mungkin menjadi COVID-19 dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari sebuah hadisnya, misalnya Ani Nabi SAW annahu qala iza sami'tumut ta'un, ada juga lapasnya dalam riwayat Muslim itu iza sami'tum bit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ini dengan tegas menyebut wabah yang sedang dialami kala itu adalah ta'un. Misalnya iza sami'tumut ta'un, apabila kalian semua mendengar ada wabah yang namanya ta'un bi ardin, di suatu negeri, di suatu tempat, fala tadkhuluha. Nabi kemudian melarang kita untuk kita tidak masuk ke tempat itu. Sebaliknya wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan akan tetapi manakala sedang terjadi wabah di suatu tempat sedangkan kalian sedang berada di daerah itu atau sedang berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka kalian, kata baginda Nabi SAW, tidak boleh pula keluar dari tempat itu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah skema isolasi yang kita sebut sekarang, yang kita pahami sekarang. Ternyata dahulu Nabi pernah melakukan isolasi kepada suatu tempat. Paling tidak tempat yang pernah disampaikan melalui hadis Nabi ini yang kita kenal sekarang, dipahami oleh para sejarawan, para ulama, namanya Madain. Kita kemudian memahami ternyata era Nabi saja kasus atau peristiwa seperti yang kita alami sekarang yang disebut dengan ta'un itu pernah terjadi. Ternyata tidak hanya pada masa Nabi, pada era sahabat juga pernah terjadi, atau banyak juga kasus-kasus yang seperti ini terjadi. Yang paling terkenal itu pada masa Umar Ibnul Khattab, seperti yang sering kita dengar, kita saksikan bersama-sama.
Misalnya di suatu tempat ketika Umar ibn al-Khattab bersama para sahabatnya dalam perjalanan, di saat itu dia mendapat kabar berita dari salah seorang sahabat yang lain bahwa di negeri Sam, tempatnya di daerah Amwas, sedang terjadi wabah. Beberapa sahabat sedang berada di sana, mendengar informasi yang disampaikan oleh para sahabat dan menyampaikan hadis ini seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk mampir ke suatu tempat yang bernama Amwas yang berada di Syam atau Syria sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab balik kanan, yaitu ke tempat semula bernama Madinah. Kenapa Umar ibn al-Khattab melakukan hal yang demikian ini, sementara beberapa sahabat yang sudah terlanjur masuk berada di daerah Amwas ketika itu, lalu kemudian memilih tetap berada di situ, dan beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa sahabat besar yang kemudian tidak mau keluar mengikuti anjuran dari baginda Nabi SAW, mengisolasi dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di Amwas ketika itu. Misalnya adalah sahabat Mu'az bin Jabal dan lain-lain, yang menyebabkan diriwayatkan Mu'az bin Jabal bersama para sahabatnya yang lain meninggal di sana, memilih untuk tidak keluar sampai akhir hayatnya. Tetapi ada peristiwa menarik dari kasus Amwas yang jarang dilihat oleh para sejarawan atau mungkin terlewatkan. Misalnya, ternyata ada sahabat yang kemudian kita kenal namanya itu adalah Amr ibn al-As, yang dia memilih untuk keluar dari tempat itu, tetapi keluarnya tidak ke tempat keramaian, tidak tempat ada hunian manusia, tetapi kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu kemudian mengisolasi dirinya bersama yang lain di bukit itu, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dengan teman-temannya yang lain, kita tidak mendapatkan jumlah detailnya berapa jumlah orangnya, atas izin Allah Amr ibn al-As kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menarik. Namun demikian, kita saudara pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Baik, saudara pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sekarang ketika kita semua sedang menghadapi cobaan yang kita sebutkan bahwa cobaan itu sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentu kita tidak sendiri, kita bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita hidup misalnya di suatu negara, kita hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan tentu sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, maka akan jadi lebih baik manakala kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Karena pemerintah dalam hal ini adalah imam kita, sudah sepatutnya manakala terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan yang menjadi keinginan dari pemerintah. Mereka memiliki banyak ahli, mereka memiliki banyak pengetahuan, tentu saja apa yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia mengikuti manakala ada anjuran dari pemerintah untuk kita melaksanakan misalnya tinggal atau tetap diam dan berada di rumah, kita ikuti anjuran itu untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang lalu menjadi pelajaran itu, harapan kita pemerintah dengan timnya, pemerintah dengan segala macam strateginya itu memiliki kemampuan untuk menekan sekecil-kecilnya, meminimalisir korban-korban sehingga tidak sebanyak pada periode yang lalu. Meskipun sampai dengan hari ini kita sudah berada lebih dari 2000, kita berharap kepada apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah akan diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekaranglah pendekatan spiritual sebagai manusia biasa, hamba Allah yang dhaif, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita dengan berdoa, doa apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti doa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, ataupun amalan-amalan yang seringan-ringan mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa amalan yang menurut hemat kita perlu kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh ulama Palembang misalnya. Ulama ini hidup lebih kurang di era 1840-an, misalnya dalam satu kitab yang namanya Atiyatur Rahman. Syekh Muhammad Azhari pernah menghimbau kepada kita untuk kita terhindar dari berbagai macam maksiat, pangkal dari segala macam wabah itu. Baik juga misalnya kita melapaskan, ada lapas yang zikir paling baik atau juga baik untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir atau lapal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ternyata kata atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 7 kata saja, dan kalau kita hitung hurufnya ternyata hanya 24 huruf saja. Ternyata ini rahasia yang Allah punya, bahwa dari 7 kata di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung dari 7 anggota tubuh yang senantiasa melakukan maksiat. Di antara 7 itu misalnya mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan satu lagi kemaluan. Jadi ini luar biasa rahasia yang dipelajari oleh ulama kita, ulama-ulama Palembang. 24 huruf yang dimaksudkan di situ dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 jam. Jadi menurut Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani atau Syekh Muhammad Azhari Palembang, kalau seandainya
kita mau berzikir melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja selama 24 jam, kita lafalkan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlahnya, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat. Barangkali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani ini bisa juga mengawal hati kita yang sedang gundah gulana, menghadapi cobaan dari Allah berupa coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga yang akan mengambilnya kembali dari kita, dan kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengambilnya itu tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja bisa mengangkatnya kembali, menjinakkannya kembali seperti semula, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada musibah yang tidak ada kunjung selesai. Karena Allah menurunkan musibah, berarti Allah pula nanti yang akan memberikan penawar dari musibah itu. Kita sebagai para cerdik pandai menghimbau kepada masyarakat dimanapun kita berada, para pemirsa iNews TV untuk tetap tenang. Kita lakukan saja semua anjuran, tidak usah resah dan gelisah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita mumpung ada peristiwa ini, mungkin kita selama ini sudah jarang ngumpul bareng selama 24 jam dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Saat inilah kita memiliki tanggung jawab berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Kita berbagi, selama ini mungkin kita kurang berbagi dengan para keluarga. Hikmah dari musibah itu selalu ada. Barangkali di antara hikmah dari musibah itu yang seperti kita alami sekarang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri kita adalah jalan yang terbaik. Muhasabah harus sering kita lakukan, karena kita sebagai hamba Allah ciptaan Tuhan tidak pernah alpa dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini kemungkinan saja cara kita untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, barangkali hikmah dari berbagai macam musibah yang kita lakukan, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita tetap dalam kewaspadaan dan ketenangan. Kita tidak usah manakala melihat ada tetangga atau apa diinformasikan sebagai orang dalam pengawasan, lalu kemudian kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita mawas diri, kita ikuti saja anjuran tenaga kesehatan. Kita perlu berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja luar biasa. Kita harapkan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala dan diijabah semua keinginan-keinginan mereka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Kapal hantu ditembaki petugas patroli udara. Pemkab Oki terima CPNS dan P3K terbanyak. Pesona Masjid Ki Muara pertahankan ornamen asli 1 abad. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita. Masih banyak berita lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Ai Felicia. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, tim patroli Dirpol Airut Polda Bangka Belitung dikejutkan dengan adanya kapal hantu diduga tanpa penumpang dan pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi di Pulau Mespari, Kabupaten Oki. Setelah dilakukan pengejaran, kapal tersebut menabrak hutan bakau di Pulau Mespari tersebut. Tim patroli udara Dir Airut Polda Bangka Belitung dikejutkan dengan adanya kapal hantu yang melintas di kawasan Pulau Mespari, Kabupaten Oki dengan kecepatan tinggi. Dari video rekaman petugas, tampak petugas melepaskan tembakan dan terjadi aksi kejar-kejaran dengan kapal hantu tersebut. Kapal dengan kecepatan tinggi itu lalu menabrak hutan bakau di dekat Pulau Mespari, Kabupaten Oki. Diduga ABK sengaja menabrakkan kapal agar dapat kabur di tengah semak-semak hutan bakau. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan kapal hantu tersebut karena belum diketahui pemiliknya. Sementara itu kapal dan juga barang bukti lainnya berhasil diamankan Polda Bangka Belitung. Dari hasil pemeriksaan, kapal tersebut dalam keadaan kosong namun tetap dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Pol Airut, Polda Babel, ya, ditemukan adanya speedboat, ya, yang dicurigai berwarna hitam dalam kecepatan yang tinggi sehingga dikejar oleh patroli, ya, menggunakan helikopter oleh Dirpol Airut Polda Babel, dan akhirnya speedboat tersebut mengarah, ya, ke pantai dekat Pulau Mespari, ya, tepatnya di sekitaran Tanjung Kalian, ya. Dan saat ini untuk speednya sudah ditemukan, ya, di situ tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba maupun minuman keras, ya, yang biasanya diselundupkan. Kita masih menduga para pelaku masih bersembunyi di sekitar situ karena itu luas, ya. Sepanjang garis pantai itu lumayan luas dan terdiri dari hutan-hutan bakau. Nah, itu kita sudah minta bantu dari masyarakat dan juga petugas dari Pol Air dan petugas Polsek Tulung Selapan dan Polsek Air Sugian, dibantu oleh Polres Ogan Komering Ilir dengan Polda Babel untuk melakukan pencarian. Kini Polda Bangka Belitung bersama Polda Sumsel dan Polres Oku masih mendalami misteri kapal hantu tersebut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Vaksinasi lansia di Kota Prabu Muli terus digencarkan pemerintah Kota Prabu Muli. Kini vaksinasi yang dikhususkan bagi lansia menyusuri desa-desa guna mencegah penyebaran vaksinasi COVID-19. Petugas vaksiner Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli gencar melakukan penyuntikan vaksin bagi lansia agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Di Desa Karangan Rambang, Kapak Tengah, Kota Prabu Muli, puluhan masyarakat berusia lanjut mulai dilakukan vaksinasi tahap pertama. Dari total 30 daftar lansia, hanya 10 orang saja yang divaksinasi. Minimnya vaksinasi berusia lanjut karena lansia takut untuk divaksin sehingga proses vaksinasi lansia tidak optimal. Vaksinator dari Puskesmas Tanjung Raman mengatakan meski gencar dilakukan sosialisasi, namun masih banyak masyarakat yang takut karena belum mengerti tentang vaksinasi. Selain itu, jarak antar desa yang sulit dijangkau juga menjadi kendala dalam proses vaksinasi. Pihak Puskesmas melakukan jemput bola agar vaksinasi lansia dapat berjalan secara optimal. Rencananya vaksinasi tahap kedua untuk lansia di 7 desa di Kecamatan Rambang, Kapak Tengah akan dilakukan 28 hari ke depan. Karena wilayah kita ini kan jauh-jauh dari Puskesmas, makanya kita turun ke desa jemput bola untuk pelayanan ke lansia.
Seluruh desa sudah kita vaksin. Ya, yang ini kendalanya lansianya ini karena kurangnya sosialisasi, mungkin pengetahuan juga ya pengaruh. Jadi kebanyakan yang kami tahu itu masyarakat ini belum mengerti, jadi mereka takut untuk dilakukan. Ya, sebelum penyuntikan juga kita berikan sosialisasi supaya mereka mengerti apa yang akan kita lakukan. Sejauh ini ada 7 desa di Kecamatan Rambang Kapak Tengah telah dilakukan vaksinasi lansia tahap pertama, sedangkan 2 desa lainnya telah rampung dilakukan. Dari Parumuli, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, meski perekonomian masyarakat Kota Parumuli belum sepenuhnya pulih, namun kepedulian terhadap penderitaan rakyat Palestina terus bergelora. Terbukti bantuan berupa uang tunai ratusan juta rupiah didonasikan untuk pemulihan rumah sakit dan anak yatim pasca korban perang dengan Zionis Yahudi. Satu minggu menggalang dana, World Human Care Kota Parumuli berhasil mengumpulkan donasi puluhan juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk pemulihan rumah sakit, bank, air, serta untuk anak yatim korban perang. Menurut Ahmad Israfil Mardotila, meski hanya 11 hari perang antara Palestina dan Zionis Yahudi, namun banyak menimbulkan korban jiwa, rumah sakit, dan masjid hancur sehingga membutuhkan perbaikan segera. Untuk mereka korban perang, yang cedera, yang luka-luka, dan insya Allah kita akan gunakan juga untuk menyantuni anak-anak yatim yang ada di Palestina. Sementara itu, anggota DPRD Parumuli yang juga Ketua Yayasan Islahul Umumah memberikan bantuan orang tua siswa untuk disalurkan WHC bagi warga korban perang di Palestina. Kami juga ya di Parumuli ini beberapa lembaga yang punya legalisasi, diantaranya adalah WHC, kemudian Dompet Duafa, ACT, Lasnas, dan semua elemen ikut serta untuk membantu rakyat Palestina dalam bentuk penggalangan dana. Berkoordinasi atau berjalan bersama dengan WHC ini karena contohnya sudah ada kan. Contohnya mereka bisa menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Tapi banyak juga saudara-saudara kita lainnya yang membutuhkan bantuan ini untuk seluruh rentangan. Melalui tablik akbar yang diselenggarakan di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Parumuli, Wakil Wali Kota juga menyerahkan bantuan uang tunai 10 juta rupiah bagi warga Palestina. Dari Parumuli, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemkab Oki terima CPNS dan P3K terbanyak. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Oki kembali akan membuka seleksi penerimaan pegawai, baik CPNS maupun P3K tahun 2021. Kabar gembira bagi seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Oki karena pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Oki akan kembali membuka penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun kuota yang dibuka yakni 2.152. Kuota terbanyak dari formasi guru sebanyak 1.856 orang melalui jalur P3K, sedangkan untuk pegawai CPNS akan menerima 296 orang. Dengan rincian untuk tenaga kesehatan 215 orang dan 81 kuota untuk formasi jabatan teknis. Khusus jalur P3K, kebutuhan formasi diisi oleh tenaga honorer yang terdaftar di dalam Dapodik Kemendikbud. Selanjutnya, guru honorer ex-THK 2 dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang tidak mengajar. Selain itu, kualifikasi pendidikan minimal S1 karena tenaga pendidik guru memang harus sarjana dan tidak ada batasan umur. Sekretaris BKD Oki Husni mengatakan Kabupaten Oki menempati posisi pertama dengan formasi CPNS terbanyak seregional 7 BKN Palembang. Untuk jadwal pelaksanaan masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenpan RB dan surat dari Kepala BKN Pusat. Pelaksanaan kita masih menunggu petunjuk dari pusat karena ini akan dilaksanakan secara serentak, secara nasional, baik itu penerimaan CPNS maupun penerimaan P3K. Persyaratan sudah barang tentu sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, nanti akan tertera di persyaratan yang jelas menyangkut masalah ijazah harus sesuai, harus linear, dan juga untuk CPNS. BKD Oki menghimbau jika ada oknum yang berjanji atau memberikan iming-iming dapat membantu kelulusan diharapkan diabaikan. Dikarenakan semua proses seleksi menggunakan sistem CAT dengan nilai dapat dipantau langsung secara terbuka. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. 373 jabatan eselon 4 di Pemkab Lahat rencananya akan dihapuskan. Pejabat struktural rencananya beralih menjadi pejabat fungsional. Menurut Kabak Organisasi Sekretaris Daerah Lahat Widi Widiatmoko, perubahan ini tak berpengaruh kepada pendapatan. Untuk itu, para ASN yang terkena restrukturisasi di tubuh kepegawaian tidak perlu khawatir. Widi juga menambahkan penyederhanaan birokrasi struktural menjadi fungsional dilakukan agar tidak terlalu banyak meja atau tahapan pelayanan kepada masyarakat. Awalnya perampingan akan diikuti oleh eselon 3 dan 4, namun hanya eselon 4 yang akan dihapus. Eksekusi perampingan sesuai jadwal Kementerian Pan-RB rencananya akan dilaksanakan pada akhir Juni. Birokrasi ini atau pengalihan jabatan pengawas ke jabatan fungsional atau jabatan administrasi ke jabatan fungsional itu sebenarnya pada esensinya adalah untuk merampingkan organisasi agar tidak terlalu banyak meja-meja atau terlalu banyak tahapan-tahapan yang untuk Jabatan yang akan dihapus antara lain Kepala Seksi Dinas, Kashub Bidang di Badan, serta Subbagian di Sekretariat. Ada keuntungan bagi ASN yang terkena restrukturisasi, yakni memberikan peluang pembangunan karir lantaran organisasi berjalan dengan sistem berbasis fungsional. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, petani bawang merah di Desa Sidomulyo, Dusun Banyumas, Kecamatan Belitang, Oku Timur menargetkan panen bawang agar mampu mencukupi kebutuhan bawang merah di Oku Timur. Bupati Oku Timur Lanosin mengapresiasi upaya dari kelompok karya tani atas keberhasilan uji coba tanam bawang. Bupati akan mengkaji dari sisi regulasi untuk membantu pengembangan budidaya bawang merah di Oku Timur. Usaha tani bawang merah diharapkan mampu memulihkan unsur hara kegamburan tanah sawah dari rutinitas ditanami padi. Bupati juga mengajak para petani bawang untuk terus belajar dan meningkatkan inovasi. Petani diminta melakukan petanaman pada waktu tanam yang tepat serta didukung benih yang baik. Kali ini tentu saya sangat apresiasi, artinya keberanian untuk memulai. Kalau kita tidak pernah memulai, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang akan didapat nantinya. Karena resikonya sangat tinggi. Dan alhamdulillah hari ini saya panen, ini bisa dibilang berhasil. Karena kalau menurut pengali dari bagian teknis saya, Kepala Dinas Pertanian, ini kalau satu hektarnya mendapatkan 10 ton, 8 sampai 10 ton itu bisa dikategorikan lahan di sini cocok untuk ditanam bawang merah ini tadi. Kepala Dinas Pertanian Oku Timur, Tubagus, mengatakan luas wilayah tanam bawang merah dari kelompok tani mencapai 1 hektar dengan masa panen dengan target 8 hingga 10 ton setiap panen. Dari Oku Timur, Jet Mikulai, iNews melaporkan. Pesona Masjid Ki Muara Ogan pertahankan ornamen asli 1 abad. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Pemirsa, DPW Partai Perindo Sumatera Selatan melakukan gerakan antisipasi demam berdarah di musim pancaroba dengan menggelar fogging di lingkungan masyarakat. Fogging rutin ini akan terus dilakukan demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat dari serangan nyamuk demam berdarah. Sebagai bentuk kepedulian memasuki musim pancaroba, gerakan melawan demam berdarah dilakukan Dewan Pengurus Wilayah Partai Perindo Sumatera Selatan dengan melakukan fogging di Jalan Pletan Haden, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Pengasapan dilakukan di sejumlah titik yang dikhawatirkan menimbulkan bibit jentik nyamuk seperti saluran air dan tempat-tempat yang berpotensi tumbuhnya jentik-jentik nyamuk. Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, Februar Rahman, mengatakan pelaksanaan fogging tersebut dilakukan karena saat ini Sumsel mulai mengalami peralihan musim dari musim hijau ke musim kemarau. Dirinya berharap gerakan fogging melawan demam berdarah dapat menjadi pematik berbagai pihak dan pengurus Partai Perindo untuk terus dapat berkontribusi dan berbuat untuk masyarakat. Kita tetap menjalankan program partai di mana fogging ini harus kita jalankan terus-menerus ya, terutama pada saat-saat musim demam berdarah ya, yang mana memang sangat membahayakan sekali bagi masyarakat. Jika Perindo harus hadir pada saat-saat masyarakat membutuhkan masyarakat. Kegiatan ini memang tidak pernah berhenti ya, dari sebelum pemilu, setelah pemilu, dan akan pemilu ke depan juga. Namanya program partai, kita tetap hadir setiap saat masyarakat dibutuhkan. Gerakan fogging lawan demam berdarah juga merupakan komitmen Partai Pimpinan Haritano Sudibyo ini agar Indonesia bebas demam berdarah. Dari Palembang, Muhammad Riza Palevi, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Ki Muara Ogan merupakan salah satu masjid tertua di Kota Palembang. Masjid ini didirikan pada tahun 1310 Hijriah atau 1890 Masehi oleh ulama besar Palembang yang sangat terkenal di zamannya, yaitu Ki Masagus Haji Abdul Hamid atau yang lebih dikenal dengan Kiai Merogan. Hingga kini ornamen asli terus dipertahankan selama 150 tahun. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kota Palembang memang dikenal sebagai kota religius, sebab di sini banyak terdapat masjid tua yang berumur ratusan tahun. Nama Masjid Ki Muara Ogan atau Masjid Ki Merogan diambil dari nama julukan bagi ulama besar Palembang yang bernama lengkap Kiai Haji Masagus Abdul Hamid bin Mahmud yang terkenal gigih memperjuangkan Islam di Palembang saat dijajah Belanda. Ki Merogan dikenal sebagai ulama yang memiliki harta sebagian besar digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Terbukti dengan adanya Masjid Ki Merogan dengan bentuk asli berupa menara dan atap berundak-undak tetap dipertahankan. Ukuran asli masjid ini sebelum dilakukan renovasi dan perluasan adalah 18 meter x 19 meter. Bangunannya disanggah 4 saka guru tiang berbentuk persegi 8 berukuran 0,3 meter x 0,27 meter. Sedangkan tingginya mencapai 5 meter. Saka guru dikelilingi 12 tiang penunjang setinggi 4,2 meter dan besar 0,25 x 0,25 meter. Kayu penyangga ini terbuat dari kayu unglen. Rangka bangunan atap, langit-langit, dan kuda-kuda serta mimbar khas masjid ini juga masih menampakkan keaslian. Yang dari 16 tiang pilar ini itu melalui tangan beliau sendiri. Kalau sekarang kan makin keren, kalau dulu makin tangan dia beliau. Mungkin bagaimana cara kita mempertahankan dari sejarah nilai masjid ini? Mempertahankan dari sejarahnya ini. Dari masjid ini seperti misalnya wirid. Ya, emang masjid ini penuh banyak sejarahnya. Udah itu kalau sini ada benar alam yang menjadi daya tarik, Bu. Ini kan kita Kiai Merogan wafat pada 31 Oktober 1901 dan dimakamkan di samping masjid. Makamnya pun sering dikunjungi para peziarah yang datang dari berbagai daerah di tanah air. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ai Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
terbaru di iNews.